Aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan pada saat ini. Kembali saya sampaikan firman Tuhan tadi mengenai menanti janji Tuhan. Ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh kitab, salah satu Abraham untuk menanti janji Tuhan mendapatkan Ishak, dia harus menantinya, menunggunya selama 25 tahun. 25 tahun baru dia mendapatkan Ishak. Yakub menunggu 7 tahun, 7 tahun 7 hari untuk mendapatkan Rahel, dan diperkerjakan lagi, harus bekerja 7 tahun lagi. Terus Yusuf 13 tahun, dalam masa periode dia dibuang ke sumur tua dan menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjalani 13 tahun. Musa, dia menunggu janji Tuhan 40 tahun. Dia 40 tahun berada di padang gurun Midian sebelum memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, masih lama lagi ini, paling lama ini Kaleb. Kita lihat di sini ya, Kaleb menanti janji Tuhan 45 tahun. Coba, 45 tahun, selama 45 tahun dia menanti janji ini. Setelah waktu 40 tahun dia disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Ini maaf, kalau mungkin campur-campur bahasa Batak, karena saya biasa bahasa Batak campur ya. Jadi Kaleb ini setelah dia umur 85 tahun baru dia mendapatkan janji Tuhan melalui Musa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Gunung Hebron. 45 tahun dia tunggu. Barangkali saudara-saudara, sudah berapa lama kita berdoa belum mendapat, sepertinya tidak ada yang terjawab. Coba, ini menunggu untuk sesuatu yang tidak pasti adalah hal yang membosankan. Ini kalau versi dunia, menunggu yang tidak pasti itu bosan. Ya, dijanjikan jam sekian, ternyata lewat. Bisa kita juga menggerutu. Gak dapat janji itu, gak jelas itu, seperti itu ya. Nah, menunggu untuk sesuatu yang tidak pasti adalah hal yang
membosankan, tetapi menunggu hal yang pasti dan membahagiakan adalah sukacita di dalam anugerah Tuhan. Nah, ini William mengatakan begini, masa depanku adalah seterang janji Allah. Coba sama-sama ucapkan dulu, masa depanku seterang janji Allah. Masa depanku adalah seterang janji. Belum mantap, buat dulu. Masa depanku sama-sama. Masa depanku adalah seterang janji Allah. Amin. Itu dia. Nah, kalau kita menantikan janji Tuhan, dia berjanji. Apa dijanjikan? Aku memberkatimu di kota, memberkatimu di desa, memberkatimu di ladang, memberkati buah kandunganmu. Semuanya dijanjikan. Kalau kita menantikan janji ini, saudara-saudara, berarti ada pengharapan yang pasti. Bukan menjadi bosan, bukan menjadi menggerutu. Kalau di sini dia menantikan dengan sukacita. Lanjut. Nah, Alkitab menuliskan karakter dari janji Allah, yaitu yang pertama murni. Janji Tuhan itu murni loh. Gak seperti janji-janji palsu. Ya, seperti lagu dulunya katakan, janji-janji, tiga janji. Ya kan, seperti begitu. Sehingga banyak rumah tangga bubar. Ya, begitu terjadi pasca pandemi COVID-19 ini, perceraian paling tinggi di Korea. Karena kita di rumah aja, goncang semuanya. Ya, gak sabar. Jadi hari ini kalau kita menanti janji Tuhan, yang pertama janjinya murni. Mazmur 12 ayat berkata begini, janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Murni janji itu, tidak ada di dalamnya kepalsuan. Kita berjanji sekarang A, besok sudah berubah jadi B. Apalagi tidak tertulis ya janji itu. Kapan itu saya Gak ngomong itu. Namanya Kristen. Justru orang-orang Kristen hari ini tidak bisa dipercaya. Kenapa Kristen? Pendeta juga, apalagi pendeta. Saya ingat ya, tahun berapa itu Yusuf Rohani katakan, itu masih masa-masa kuliah saya biasa. Katanya begini, mujizat kalau pendeta masuk surga. Ngeri kan? Kenapa? Tahun 91 sampai tahun 93 terjadi pergesekan, perpecahan gereja paling banyak. Akhirnya waktu anak-anak berantem, katanya begini, dijuluki di gereja mau berbeda, sama bertiga. Bahaya kan? Nah, tapi janji Tuhan murni. Perkataan sini tadi, ayat yang ke-6 berkata begini di Yosua 14 tadi. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7 berkata begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa gambar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Orang percaya hari ini perkataannya gak bisa dipegang. Kaleb di sini dia berkata dengan sejujur-jujurnya. Yang walaupun katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita berdua. Justru orang yang bercinta sedang ada dusta. Jangan ada bercinta yang bersuami istri juga ini paling jahat ini. Sayang kulit. Sayang kenapa sayang? Iya, bentar lagi aku lagi disini segala. Padahal sudah macam-macam kerjanya. Iya, gak jelas. Sebenarnya ya sayang,
Padahal dia belum selingkuh. Tidak berkata dengan sejujurnya. Saya lihat masih banyak di sini anak muda ya. Kalau kamu bercinta, jujur. Kalau kamu nggak jujur dari sekarang, selanjutnya nanti rumah tangga kamu tidak akan bakal maju. Karena kamu sudah dengan bohong. Kebohongan yang pertama, kalau bohong hari ini, besok berhasil, oh lumayan. Terus bohong, itu menjadi gaya hidupnya. Ya, orang bang seperti itu. Wah, masa bata berbohong, soalnya dong, peangna. Karena kenapa? Kalau dia nggak bohong, rasanya hilang semuanya. Sampai dengan merokok. Nah, anak bisa apa sih? Dulu saya bilang dia udah bisa. Jadi ayatnya, mana ayatnya? Galang, lahir dari pergaulan. Buset. Justru kamu terikat. Tuhan katakan, kenapa sih kau galang? Sampai di mana pergaulan rupanya? Harus berkata dengan sejujurnya. Amin. Di dalam menantikan janji Tuhan harus dengan menanti berkata dengan sejujurnya. Kalian di sini dengan pengakuan kepercayaan mengaku dengan berkata jujur saudara, dia konsisten pada ucapan perkataannya percaya kepada Tuhan. Bukan hari ini percaya, bukan hari ini ke gereja, besok di luar pulang dari gereja mungkin sudah lain-lain. Tidak seperti itu. Firman ini menjadi kayak hidup saudara dan saya, di mana kita bertugas, di mana saudara berkantor, di mana ada pergerakan saudara-saudara, harus firman ini menjadi kayak hidup kita. Amen. Bukan hanya di gereja. Ini yang menjadi masalah di dalam hal ini, seringkali terjadi persoalan. Tuhan, aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa, nampaknya dia melayani dengan luar biasa. Nampaknya dia, gagah. Tetapi mengapa ini terjadi? Mengapa? Ya karena tidak ada kejujuran di dalamnya. Selalu bohong dan bohong. Ini perlu diperpahami dari hidup kita. Lanjut. Nah, pertama tadi janji itu bagaimana? Murni. Kedua, janji itu sangat teruji. Diuji janji itu. Yang jelas jujur bisa kami percaya ini. Ya kan? Nah, Mazmur 119 berkata ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Nah, karena janji Tuhan ini murni saudara-saudara, karena janji Tuhan itu ya dan amin saudara-saudara, dan benar-benar saudara-saudara. Dan kalau kebenaran itu tetap kebenaran, dan kebenaran itu akan dicari orang. Amin. Apa kau cari? Hidup ini sementara saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ngapain? Sekarang tergantung kita menyikapi hidup ini saudara. Hidup ini kesempatan, kesempatan berbuat jahat, kesempatan berbuat baik. Sekarang hidup ini kesempatan kalau kamu memang benar-benar hidup percaya kepada Tuhan, maka kesempatan yang bagi pergunakanlah dengan baik. Begitu terjadi pasca pandemi COVID-19 saudara-saudara. Semua goncang, ya goncang betul-betul. Ekonomi goncang hari ini, sekolah goncang, pendidikan goncang ya, secara daring ini. Coba, kebetulan saya juga belajar di dunia pendidikan ini. Daring katanya. Akhirnya guru nggak menjadi kosonan, darangan, rasal, saudara. Iya, kita sampaikan pelajaran, gak ada dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, sedangkan tatap muka aja, toh juga nggak bisa dipahami. Akhirnya bukan jadi guru yang daring sekarang dan darangan. Wah, ngeri. Bukan hanya di situ saja, kesehatan juga digoncang. Sebelum terjadi pasca pandemi COVID-19, rumah sakit dulu Sanggul full, gak ada tempat tidur, kamar full semua. Karena apa? Gitu hanya influenza saja datang ke BPJS melaku. Begitu terjadi pasca pandemi COVID-19, takut semua di rumah aja. Karena nanti itu tak jadi COVID. Di tengah-tengah badai kesulitan hari ini saudara, masihkah kita konsisten dengan ucapan kita mengatakan Tuhan baik?
apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetapi ku berkata Tuhan Yesus baik. Jangankan sebelum COVID-19 terjadi, orang bisa jual imannya demi mencari kedudukan, demi mencari hanya sesuap nasi, bisa jual imannya. Kemarin ada teman berbicara begini, Pak Pendeta, kalau kita bisa makan sampai hari ini syukur puji Tuhan. Ada seorang pendeta saat tersebut di mana dia melayani. Akhirnya apa terjadi? Mungkin melayani hanya beberapa jemaat saja. Kan di rumah aja kedatangan lagi persembahan. Nah, makan apa? Ya, anak seperti aku ada anak 6 orang. Coba kalau aku bisa mungkin puasa terpaksa. Tapi menghidupi anak-anak ini akhirnya apa terjadi? Dia ada ditutup tukang ngamen. Lumayan ngamen dengan lagu rohani. Ini yang penting lagu aja. Ya, dulu dikatakan menghalalkan segala cara, sekarang nggak peduli lagi mau halal mau tidak halal yang penting. Ngeri. Dari sini kita perlu belajar. Kalau kita mempercayai janji itu murni, janji Tuhan itu teruji. Ini yang dialami oleh Kaleb. Begitu Musa memanggilnya saat dia berumur 40 tahun, 12 pengintai disuruh untuk mengintai tanah Kanaan. Yang 10 melapor kepada Musa, Musa, kami sudah pulang. Ini bukti nyata kami dari sana membawa buah-buahan, buah anggur, buah delima, buah apel. Ini bukti nyata. Tetapi ada tetapinya, kita nggak mampu. Nggak bisa kita masuk di sana. Mereka orang raksasa. Kita ini kayak semut dibanding mereka. 10 orang melapor begitu. Tapi tampillah Kaleb dan Yosua. Kaleb tadi berkata, membawa kabar berkata dengan sejujur-jujurnya. Melihat sudah 10 orang lebih banyak melapor kepada Musa waktu itu, mungkin Kaleb mungkin jadi grogi atau mungkin jadi geger dia melaporkan yang sejujurnya. Tetapi walaupun laporan 10 orang ini melaporkan yang begini, membuat bangsa Israel juga khawatir, takut. Tapi Kaleb mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Amin. Katakan sejujurnya. Firman itu katakan iya di atas iya, katakan tidak iya. Katakan iya, tidak iya. Katakan iya, tidak. Ini sekarang iya, besok tidak. Gak nampak jati dirinya siapa. Jangankan mempertahankan Tuhan di hari-hari sulit ini, orang mempertahankan gereja aja sulit. Ini sudah saya alami. Sudah lebih banyak keluar jemaat yang serayaan daripada yang tinggal. Karena kenapa? Gak nomor di gak level, gitu ya. Tapi saya lihat orang-orang yang meninggalkan pelayanan kita justru yang makin susah, lambat. Kenapa? Gak mau dibentuk. Kemanapun kita mau pindah, mau cari-cari nomor lain, saudara, akhirnya cari-cari nomor, bahas nomor terus. Di mana nomormu? Padahal maunya nomor 1 katanya. Tapi begitu ditempa, ditegur lewat firman, lari dari kenyataan itu. Yang sudah WL, yang sudah ini, lari. Istri saya sering komen begini, khotbahmu terlalu ini terlalu. Jangan diotak-atik khotbah. Kalau firman itu benar, kalau tohono firman ini, kalau tohono firman yang mainan, kalau toho unang alo, ulang. Amin. Ini mau ngatur khotbah pendeta, mau ngatur cara dulu pendeta, mau ngatur kalau pendeta pasti begitu. Saya contoh dari si pendeta itu. Padahal irinya dia gak bisa. Baru dia pendeta. Apalagi lagi keren itu bisa makan. Kalau kamu kasih perpuluhan, kamu bisa kasih. Dipaksa. Kalau kamu kasih itu kalau nggak sepenuh hati, itu jadi kutuk bagimu.
30 tahun saya sudah gembalakan. Apalagi kalau orang Batak, karena orang Batak sangat keras. Ngeri benar ya. Nah, lanjut. Menunggu janji Allah adalah menunggu dengan sukacita yang besar, bukan dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian itu karena apa, saudara? Karena diakibatkan karena sungguh-sungguh. Nah, perhatikan ini. Kalau orang yang malas gereja, udah jarang ke gereja, bahkan gak pernah bayar perpuluhan, gak bayar persembahan, justru ini paling sering konser di belakang, nyanyi di belakang. Di mana itu perpuluhan? Di mana itu kas? Padahal waktu dia ke gereja hanya dia kasih bedak. Uang berapa yang ada gambar bedak? 1.000. Mau dikasih 1.000, sama anak aja dikasih 1.000. Ini udah sekali-sekali datang di gereja, kasih persembahan, nama seo dan keseliu. Itu sudah tempel-tempel. Ngomong lagi tentang perempuan, ngomong lagi dengan gas. Hah? Keterlaluan. Hati-hati. Nah, terjadi sungguh-sungguh. Waktu bangsa Israel itu bersungguh-sungguh, mati seketika. Kenapa? Mati kenapa? Dijemput malaikat maut. Kamu yang sering sungguh-sungguh, hati-hati nanti dijemput malaikat maut. Apalagi virus corona. Tapi orang-orang yang menantikan dan juga dengan sukacita, yang walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 dipelihara, dihindarkan, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Amin. Itu dia. Bapak ini ekspresi dia, pernah dia begitu. Kan dia tawa dia. Jadi cepat-cepat buat tobat. Jangan keluar ya, sob. Nah, terus tekunlah dan terus kerjakan keselamatanmu. Karena itulah kehendak Tuhan. Jika Anda berharap kepada janji manusia, maka Anda akan bagaimana? Kecewa. Berharaplah dan bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Seringkali kita bergantung kepada manusia. Ini orang Batak sering begini. Kalau anak baru anaknya itu punya titel tentara, polisi, nanti anak baru kapan sidang ucap cinta, ini amami aja. Semua kita keluarga setuju. Tapi begitu waktu itu nggak ada itu, hanya tukang botol, hanya panahnya. Siapa itu? Nggak kenal aku. Akhirnya dicocok-cocokkan karena tentara ini anak gurunya dicocokkan jadi. Akhirnya jadi perang terus rumah tangganya. Nggak cocok. Ini karena mengharapkan manusia. Kalau kita mengharapkan manusia, kecewa jadinya. Ya saya sudah katakan, diberkatilah orang yang mengenal Tuhan, terkutuklah orang yang mengenal manusia. Ini yang bahaya. Lanjut. Nah, karena kita mengatakan terkutuklah orang yang bagaimana? Yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Nah, di sini Yosua tadi mengatakan dengan sejujur-jujurnya, dia percaya akan Tuhan dan mengucapkan berkata apa adanya. Mari kita berkata dengan apa adanya, dengan sejujurnya. Nah, dikatakan di sini ayat 7 tadi berkata begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk menyintai negeri ini, dan aku pula membawa kabar kepadanya, katakan dengan sejujur-jujurnya. Nanti pulang dari sini katanya sejujurnya,
Kalau suamimu nggak ikut, hai ibu-ibu, katakan sejujurnya firman ini hari ini ke suamimu. Jangan ada apa kita berkata, katanya ada mati bilang, tapi apa khotbahnya? Kata tahu tidurnya aku. Ada kalau lucu-lucu nih dong begini. Katanya musim Musa ini, masih Musa. Nah, bahaya kan? Dan ini ada seperti ini. Kenapa khotbah apa itu? Maunya cocok sama Bapak si Badudin itu yang cocok itu khotbah itu. Tapi sayangnya dia nggak datang. Itu kamu apa? Pulang dengan kosong. Ya, Tuhan katakan malah kepadaku, hai kamu yang tidak sudah berbuat, aku akan memberikan kepada mereka. Dia tidak mau dinikahkan. Dia hanya mencocok-cocokkan firman itu cocoknya kepada yang pujian tadi. Itu asal kirinya itu. Besok ada lagi itu. Pulang dia dengan kosong. Hati-hati. Tapi di sini sedang dikatakan sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Seringkali di antara kita membuat kecewa saat jemaat satu dengan yang lain. Ada jemaat yang rajin ini kosong semua. Dah, kayak gini-gininya yang pendeta itu. Apa namanya dia? Begini. Akhirnya, dan kalau memang ngikut dong. Semua dia dapat kita ini. Membuat ragu. Ini dilakukan. Tapi kalau kita benar-benar percaya akan Tuhan, seperti Kaleb, dia ucapannya, kepercayaan benar-benar dia konsisten kepada firman ini, dikatakan dengan sejujurnya. Yang walaupun 10 orang tadi memberi kabar informasi buruk, namun Kaleb di sini tetap mengatakan sejujurnya saudara. Terus dan kesusahan, kesulitan yang terjadi waktu 10 orang ini memberitahu informasi tidak jelas kepada Musa, mungkin ini didesak ini si Kaleb. Apa kamu? Kami aja 10 orang sudah beritahu seperti ini. Kamu sosok penghalang kau kasih kabar ini yang gak jelas, katanya kan? Kaleb enggak. Di tengah badai kesulitan tadi kesusahan, semua bahkan orang Israel dan sudah mendesaknya, tapi dia tetap konsisten dan percaya kepada Tuhan. Dia menghadap Tuhannya dengan sepenuh hati. Jadi harus sepenuh hati. Kalau saya katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, sekecil apapun yang kamu perbuat di gereja ini, perbuatlah dengan sepenuh hati. Kau datang seringkali kita datang ada maunya, rajin ya, soal ini. Tapi meskipun jadi kami gembala, bagaimana? Inilah. Kenapa? Iya, kami butuh uang. Pinjamkanlah beberapa waktu ini. Dapat apa terjadi? Malah jadi hilang dari peredaran karena datang lagi gereja. Takut dia datang karena dari perjanjian. Ini saya alami. Kalau dia ke gereja, keadaan akan dijanji. Dia terduduk terintimidasi terus. Akhirnya apa terjadi? Diburu-burukanlah temannya, diburu-burukanlah gereja, diburu-burukanlah pendeta. Dibalikan fakta. Dia pindah. Saudara-saudara, orang yang kepahitan identiknya juga akan membuat pahit orang. Hati-hati. Kalau kepahitan kamu tinggal di gereja ini dengan persoalan, kamu pindah di gereja mana pun, di gereja apapun namanya, justru kamu yang akan membuat honor di situ nanti. Kalau kamu tidak bisa, tidak mau berbentuk di sini. Nah, ini dia. Perlu di satu sisi katanya, jadilah orang apa? Orang percaya. Semua orang percaya? Amen. Hanya hari ini percaya, mulai dari sini percaya lagi. Mungkin jadi lain percayanya. Mungkin air kepercayaan yang diuji lagi. Nah, di satu sisi jadilah orang percaya yang bisa bagaimana dipegang perkataannya. Sekali lagi, hei anak muda,
Anak gadis yang kamu bercinta hari ini, kalian berdua harus bisa perkataannya dipegang. Sistem anak itu seperti ini. Dulu cerita sama-sama lancang ya. Mana cintamu itu? Mana gini. Nah, kalau aku bercinta sama dia, gak sepenuh hati. Lalu, enggak, masih ada yang lain. Itu cadangan. Gak boleh. Sekali kamu katakan utarakan cintamu sama dia, pertahankan. Iya. Amin. Yang bercinta Pak, yang muda ya. Itu. Nah, ini jangan begini kebohongan. Tadi bisa dikatakan yang kebohongan yang terus dibiarkan akan menjadi gaya hidup. Sehingga sesuatu saat orang tidak takut lagi untuk berbohong. Mungkin sesamamu tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Perjalanan ini di bumi ini sangat singkat. Nah, perjalanan ini sangat terlalu singkat, saudara, dibanding dengan kekekalan yang kita mau terima. Jadi ikutilah teladan Yesus. Dia berkata begini, dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janjinya. Maka dikatakan jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Lebih dari situ adalah sejarah. Perhatikan ini. Kami di sini, walaupun semua mempersalahkan dia, saudara, dia tetap mengucapkan yang sejujur-jujurnya. Karena apa? Karena janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu, saudara-saudara, memang teruji. Nah, sekarang aku sudah umur 85 tahun, kata Musa. Lalu dia berkata kepada kata Kaleb. Musa berkata begini. Kaleb berkata kepada Musa, waktu itu kamu sudah janji sama kamu punya Tuhan janji. Dan sekarang aku sudah umur 85 tahun. Berikanlah aku janji Tuhan itu. Maka saat itu umurnya Kaleb sampai 85 tahun, saudara. Pada akhirnya janji itu sampai kepada Kaleb. Dia katakan setiap tanah yang diinjak kakimu itu menjadi milik pusakamu dan selama-lamanya menjadi milik pusaka dan anak-anakmu. Selama-lamanya katanya. Hari ini saudara-saudara, yang menjadi pertanyaannya, di saat pandemi COVID-19 terjadi, masihkah kita konsisten yang mengatakan Tuhan itu adalah ajaib? Masihkah kita mengakui Tuhan dengan sejujur-jujurnya di dalam setiap pergerakan hidup kita? Masihkah kita konsisten? Hanya Tuhan yang tahu hidupmu. Masihkah kita berkata seperti ini? Periksalah hidupmu. Kalau kita tadi memiliki janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu sangat teruji. Sekarang, kalau Musa menanti janji Tuhan selama 45 tahun, saudara-saudara, ini bukan waktu yang singkat. Namun dia sabar, saudara-saudara. Dia tekun menanti janji Tuhan itu. Sabar satu detik pun, Kaleb tidak meragukan janji Tuhan itu. Yang walaupun di tengah badai kesulitan selama 45 tahun dia berjalan, menjalani perjalanan pahit, saudara-saudara, satu detik pun Kaleb tidak meragukan janji itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai kepada tujuannya, janji itu sampai kepada pangkuan Allah. Demikian halnya kita hari ini, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Terus lanjutkan. Nah, Mas Alif, habis? Biar kita tutup. Habis? Nah, meraih janji Allah yang pertama kita selalu mengingat janji Tuhan dalam hidup kita ini. Justru ayat 6. Kita ingat, kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, harus disertai dengan kesabaran. Dan supaya kita janji itu terjadi bagi kita harus sabar. Orang-orang sekarang ini dibayar masih sabar, ada yang sabar. Sabar menanti. Nah,
pernah sabar. Saudara-saudara, harus di tengah-tengah badai kesulitan hari ini harus kita menjadi orang yang sabar. Amin. Ya, apapun titisan orang harus kita menjadi sabar. Terus perjuangan dibutuhkan untuk meraih janji Tuhan. Dalam Yosua untuk meraih janji Tuhan itu dalam Yosua 14 kita sudah baca tadi. Terus lanjut. Udah sampai situ. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap Anda selama ini dalam menantikan janji Tuhan? Bagaimana komitmen yang Anda dapat ambil ketika menantikan janji Tuhan? Tetapkah kita konsisten seperti kalian? Nah, seperti ini perlu kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ini orang lemah. Biarlah aku benar-benar memiliki sikap hati yang sejujur sebenarnya. Taruhlah hatimu bagiku menjadi hati yang sabar menanti penggenapan janji-Mu. Aku percaya waktumu adalah waktu yang terbaik bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Itu perlu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di hari gereja itu waktu terbaik. Di sana nggak waktu terbaik. Dia ambil waktu yang tidak jelas. Terus yang harus kita lakukan, bersabarlah menanti penggenapan janji Tuhan di dalam hidup Anda. Tetaplah bertekun dalam doa dan bangunlah hubungan dengan intim dengan Tuhan tiap-tiap hari supaya janji itu tetap bagi kita. Lalu yang menjadi hikmah bagi kita, tenanglah dan jangan tergesa-gesa. Ketika kita bersabar, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bersabar. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Haleluya. Kembali sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan lagi mengatakan, bila seizin Tuhan, apa yang terjadi bagi kita, kita yakini waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita dapatkan, saudara-saudara. Haleluya. Bila seizin Tuhan terjadi sesuatu di dalam hidup kita, itu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, lihatlah, Kaleb dia menantikan janji itu selama 45 tahun. Dia menjalani perjalanan pahit, tetapi dia bersabar untuk menanti janji itu. Haleluya. Sesuatu terjadi, sebut-sebut katakan, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Amin. Bila nanti telah dibawa Tuhanmu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawa Tuhanmu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Adakah kamu menanti janji Tuhan sudah cukup lama? Saudara lihat, Kaleb menanti janji itu selama 45 tahun. Perjalanan pahit dia lalui, saudara-saudara. Tetapi pada satu detik pun Kaleb tidak geger untuk menanti janji Tuhan itu. Dia tidak ragu, saudara. Dia tetap konsisten pada iman kepercayaannya menanti janji Tuhan. Mungkin kamu mengalami kesusahan dalam pekerjaan. Mungkin kamu mengalami sakit yang sudah menahun. Hari ini penantianmu Tuhan akan pulihkan, sebab waktu Tuhan waktu yang terbaik. Haleluya. Di dalam penantianmu kamu sering menggerutu, sering mensungut-sungut, sehingga tidak sampai janji itu. Lihat di sini Kaleb, dia menanti janji Tuhan, dia tidak bersungut. Selalu dia sabar, dia bertekun, dia selalu berdoa dengan bersyukur kepada Tuhan dan membangun hubungannya dengan hubungan intim tiap hari dengan Tuhannya, sehingga dia disampaikan janji itu kepadanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin amin. Ku percaya. Percayalah, haleluya. Janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu teruji. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan bila kau izinkan, amin. Bila kau izinkan sesuatu, haleluya, amin, amin, amin. Ku percaya semua untuk percaya untukku. Bila nanti, haleluya. Tarik diri pada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh kepadanya, percaya kepadanya. Haleluya, amin. Waktu Tuhan nanti terbaik. Walau pada tak mudah, lawati Tuhan, amin. Saudara dengarkan baik. Kaleb menanti janji itu selama 45 tahun. Adakah kamu mengalami pengalaman pahit selama kamu mengiring Tuhan? Adakah doa-doamu yang belum terjawab hari ini? Tuhan pasti memulihkannya. Adakah kamu mengalami sakit penyakit yang sudah menahun? Ini saat ini waktunya Tuhan menyelesaikannya bagimu. Haleluya. Jika saudara tidak keberatan, kalau kamu mau dipulihkan, datanglah di depan ini. Percayai waktu Tuhan yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau banyak tak mungkin saudara butuh di
Waktu Tuhan pasti terbaik hari ini dalam hidup. Angkat tanganmu semua tinggi-tinggi. Oh rabasikala labaraya labaya sadara labaraba. Hari ini kau mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudara dan saya adalah Yosua dan Kalebnya Tuhan. Hari ini terima janji Tuhan yang sudah lama engkau tunggu-tunggu. Terima. Makasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Engkau memberkati kesehatannya, berikan kemuliaan yang baru kepada hamba-Mu. Seketika dia akan pulang nanti ke Dolok Sanggul bersama keluarganya, berkati di dalam nama Yesus. Berkati jemaatnya, gereja, sidang-sidang jemaat Allah yang ada di Dolok Sanggul. Oh tambah jiwa-jiwa begitu. Semua anak-anaknya berhasil dan beruntung. Karena kami percaya firman yang disampaikan itu ditabur kepada orang-orang yang akan berbuah 100 kali lipat ganda. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendengar pengumuman dan kami akan diberkati dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah menerima berkat hari ini akan bersukacita dan bersukaria karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama katakan amin. Dengan mengucap berian buat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat sahabat saya atas selama 25 tahun kami berjumpa Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini sangat diberkati Tuhan. Ya, ketika kami di asrama, kami makan dan sangat menderita sebagai seorang mahasiswa beliau. Dan saya melihat pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, membela beliau menjadi seorang. Dan ini Bapak Ibu, ketika dia menjadi pendeta di Dolok Sanggul, kurang lebih umur 37 tahun, dia seperti Kaleb, dia diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Dolok Sanggul, Bapak Ibu. Bukankah itu kata kemurahan Tuhan? Amin. Jadi orang berharap kepada Tuhan tidak pernah sia-sia masa depan. Haleluya. Amin. Pengumuman bagi kita hari ini pertama adalah Natal kita umum di tempat ini, sekolah minggu dan pemuda digabung dengan umum tanggal 24-25. Mari semua umat Tuhan yang diberkati keuangannya, mari beri dalam amplop tulis uang Natal GKI Glory 2020. Nanti
Ketika ada di amplop kita uang Natal, serahkan kepada bendahara Ibu Gebi. Dan yang kedua Bapak Ibu, ada Natal kita Ikatan Umat Kristen Indonesia tanggal 6. Rencana di Partai Hall yang dihadiri oleh Wali Kota Medan. Bapak Ibu, hari nanti jemaat ada nanti 100 orang atau berapa orang kita angkat dari sini pakai mobil angkot membawa teman-temannya. Amin. Amin. Rencana kita bisa dihadiri oleh 3.000 orang dan panitianya adalah pendeta saudara, gembala saudara, dan orang-orang dipercayakan Tuhan kepada kita. Doakan tanggal 6 itu hari Minggu sore direncanakan di Partai Hall. Kalau memenuhi protokol kesehatan saudara, kita akan lakukan di sana. Mau nanti sama-sama kita Natalan di sana Bapak Ibu yang mau angkat tangan. Haleluya, diberkati semua, amin. Ya kalau teman-temannya dibawa pun dari luar gereja bisa. Nanti sediakan angkot bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, ibadah minggu. Mari semua pengerja sekali lagi kita latihan, kita beribadah kepada Tuhan. Kalau bisa tepat waktu Bapak Ibu supaya tidak ada cara iblis mencuri kemuliaan kita, peranan kita, ya. Dan sekali lagi, uang Natal saudara tidak ada patokan. Uang Natal kita masukkan dalam amplop dan kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Oleh kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Makasih Tuhan, pada hari ini kami akan memberi yang terbaik. Berkatilah tangan-tangan kami memberi dengan sukacita mendapat berkat yang luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati tangan-tangan umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembahkan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena, mari bangkit berdiri. Murahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi sembahkan. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan.
bersyukur kepada Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan Bapa. Buat setiap kami di tempat ini Tuhan, kami mengalami kemenangan, kami mengalami pemulihan oleh firman Tuhan. Berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di siang ini Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini bentuk ucapan syukur kami padamu. Ini bentuk rasa persembahan kami di hadapan-Mu, membawa hati kami, jiwa kami, roh kami kepadamu ya Bapa. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu pada siang hari Tuhan. Engkau nyatakan firman-Mu lewat hamba-Mu pada siang hari Tuhan, bahwa janji-janji-Mu bagi setiap kami adalah ya dan amin Bapa. Bahwa janji-janji-Mu adalah bagi orang-orang yang percaya, yang mengharapkan janji-janji yang percaya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini Bapa, bahwa kami telah memegang janji-janji-Mu Tuhan. Bagi setiap kami di tempat ini Bapa, bagi muda-mudi yang mengharap pekerjaan, mereka telah memegang janji-Mu Bapa. Mereka telah menantikan dan mereka telah mendapatkan mereka. Padahal juga mereka menantikan pasangan hidup Bapa. Kami percaya Tuhan, bahwa mereka akan mendapatkan pasangan yang luar biasa. Orang-orang yang tahu akan Tuhan Bapa, yang akan menempatkan bagi setiap mereka Bapa. Begitu juga buat setiap kami di tempat ini Bapa. Bagi kami, buat orang-orang yang sudah memiliki rumah tangga dan anak-anak Tuhan, mari Tuhan, kami yang mengharapkan janji-janji-Mu Bapa, kami percaya bahwa kami telah memperolehnya. Bahkan yang menanti-nantikan kami telah sudah mendapatkannya Tuhan. Sungguh luar biasa Kau Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan buat hamba-Mu pada siang hari Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ya Bapak Manuel Tuhan. Bukan karena kekuatan, gagah, kehebatan dan keperkasaan Tuhan, tapi Roh-Mu yang sempurna, Roh-Mu yang perkasa yang memampukan hamba ini Tuhan, yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan, yang menyampaikan baik setiap kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang terberkati Tuhan. Terima kasih buat kami baik yang dijodoh sangkut. Berkatilah Tuhan seluruh kehidupan kami serta putra-putrinya Bapa. Apapun yang dipekerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga anak-anak, semua berhasil. Semuanya menjadi berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa bagi setiap kami pada siang hari Tuhan. Kami berdoa di tempat ini Bapa, buat seluruh hamba-Mu Tuhan, buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Siapapun kami Tuhan, kami adalah sama di hadapan-Mu. Kami adalah hamba yang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami adalah yang siap selalu melayani dalam keadaan apapun kehidupan kami Tuhan. Sebab itu adalah kami layak untuk disyukurinya Bapa. Mari Tuhan berkatilah hamba-hamba-Mu yang setiap mengambil pelayanan pada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami di tempat ini Bapa. Berkatilah gembala kami di tempat ini Bapak-bapak dan sisi Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu Bapak dan sisi di tempat ini dalam pengembalaannya Tuhan, yang dapat mengembalakan domba-domba yang Kau percayakan. Jadikan dia seorang bapa, jadi seorang imam yang takut akan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Tuhan, Kau pakai biar Roh-Mu yang sempurna, Roh-Mu yang perkasa, yang selalu mengiringi dalam setiap langkah dalam pelayanan Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Endang Sinaga sebagai istri, sebagai penolong di tengah-tengah keluarga Bapak. Kau pakai hamba-Mu Tuhan semakin hari semakin luar biasa di dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, peran sebagai istri, peran sebagai ibu. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih juga begitu buat kedua anaknya Tuhan. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Anak masa depan mereka menjadi di tangan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat desa kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih apapun yang menjadi, yang mengalami kami Bapak pandemi ini Tuhan, tidak menjadi kami, membuat diri kami untuk tidak beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati desa-desa ini Tuhan, gereja-gereja di ujung labuan ini Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai gereja-gereja ini Tuhan untuk menjadi setiap
setiap tantangan yang sudah memberi Tuhan. Mari Tuhan senantiasa Engkau memberkati setiap kami lewat persembahan kami Tuhan, lewat setiap pekerjaan sawah ladang kami Tuhan, dimanapun kami bekerja Tuhan, baik di pemerintahan di swasta Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Bapa, mari tangan kita ulurkan tangan kita untuk memberkati kota Yerusalem. Diberkatilah Engkau kota suci, kota Yerusalem. Diberkatilah tembokmu. Begitu juga Tuhan Kau memberkati kota suci-Mu. Bagi orang-orang yang memberkati pada hari itu juga akan diberkati seperti mana Engkau memberkati kota Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Bapa. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Bapa, kami rindu menerima berkat uluran dari tangan Tuhan. Mari umat Tuhan yang diberkati, angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan pertolongan Roh Kudus itulah menyertai kau mulai hari ini esok Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan diberkati bersama saya katakan amin. Bersama yang mulia buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi nggak bisa lama.